Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pembebasan Irian Jaya melalui beberapa proses. Inilah dia. proses integrasi Irian Jaya merupakan integrasi yang sangat panjang. Berawal dari konferensi meja bundar di tahun 1949 sampai dengan tahun 1963. Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu isu kedaulatan pada masa awal Republik Indonesia. Konflik ini muncul ketika Belanda enggan untuk menyerahkan wilayah tersebut untuk dijadikan boneka. Konflik perebutan wilayah ini sangat menyusahkan tenaga para tokoh bangsa yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dari diplomasi hingga militer. Sebagai termuat dalam wawasan sejarah.com pada 13 Oktober 2017, pada awal Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian pulau lainnya di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun, saat penyerahan kemerdekaan Republik Indonesia, Irian Barat belum sepakat di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah tersebut menjadi perebutan. Hingga munculnya masalah pembebasan Irian Barat dari tahun 1945 sampai tahun 1963. Dalam sidang BPUPKI menjelaskan wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari dukungan Forum Internasional, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi meja bundar tanggal 27 Desember 1949. Akan tetapi, dalam penyerahan tersebut, Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Setelah diplomasi, konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi tidak berhasil, maka rakyat Indonesia menggunakan konfrontasi militer yang merupakan cara terakhir untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. 19 Desember 1910, dalam rapat besar Insinyur Soekarno membuat komando mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat langsung dalam konfirmasi militer. Komando ini dikenal dengan istilah Trikora, Tri Komando Rakyat, yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara Papua, 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum. Ketika inflasi Indonesia terjadi dan berhasil merebut dan menduduki dimanapun, Belanda terpaksa melakukan perundingan dengan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, Alfred Bunker sebagai penengah dari PBB antara Indonesia dengan Belanda di New York, yang dikenal dengan Perjanjian New York. Inilah isi perjanjiannya. Berdasarkan hasil perjanjian New York yang telah disepakati, Indonesia harus menyelenggarakan TPRA. Sayangnya terjadi kekacauan politik di Indonesia. Salah satunya terjadi gerakan G30 SPKI yang menyebabkan Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Karena hal itulah Indonesia baru bisa menyelenggarakan TPRA pada masa Orde Baru, di mana Indonesia sudah dipimpin oleh Presiden Soeharto. TPRA ini diselenggarakan pada tanggal 14 Juli sampai 4 Agustus 1969. TPRA diatur Brigjen Sarwo Edjin Wibowo. Pada 1 Mei 1963 diperingati sebagai Hari Pembebasan Irian Barat guna mengingat kembali pengorbanan para patriot yang telah gugur dan meneguhkan sikap bahwa Papua dan Papua Barat sampai kapanpun akan tergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.